Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tasik Putri Buyung, Bapak Abdul Haris SPDI. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Halimah SAG. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin undangan yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf sekolah yang ada pada kegiatan pagi ini. Juga tidak dilupakan anak-anakku yang tercinta yang bersedia hadir di ruangan ini. Salawat serta salawat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam kantor yang luar biasa ini dengan keadaan sehat walafiat. Kegiatan kita pada hari ini yaitu aksi nyata dari pemetaan aset sekolah sebagai dasar pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, dalam hal ini, dalam kegiatan ini yang akan menjadi narasumbernya yaitu Ibu Martina dan kepala sekolah kita sendiri. Kita masuki acara yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tasik Putri Buyung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Haris. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat badanku, jadi pikiranku luar biasa nyaman loh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir tak bersemangat di SMP Negeri 3 Tasik Putri Buyung ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan niat baik kita selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan buat junjungan Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada yaumil akhir nanti kita diberikan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Yang kita hormati Bapak, Ibu, tamu undangan yang berkesempatan hadir pada pagi yang berbahagia ini, seluruh Ibu Majelis Guru yang senantiasa berbahagia, dan anak-anakku yang tetap ganteng, yang tetap cantik-cantik. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pagi yang berbahagia ini kita akan sedikit berbagi tentang aksi nyata, yakni pemetaan aset sekolah. Aset sekolah yang terpikir kita selama ini adalah barang-barang yang ada di sekolah. Contohnya bangunan, kursi, meja, laptop, komputer, sound system dan sebagainya. Itu juga masih bagian aset yang kita miliki di sekolah ini. Namun yang lebih luas adalah aset itu banyak bagian, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Martina. Salah satunya adalah aset SDM. SDM yang kita miliki salah satunya adalah guru-guru kita. Alhamdulillah, guru-guru kita sudah berkualitas,
S1. Dari kualifikasi ini kita terbayangkan dan bisa mewujudkan menciptakan sekolah kita ini lebih baik. Andai kata kemampuan dan keinginan kita ingin maju untuk sekolah kita ini. SDM yang lain adalah dari siswa. Siswa kita adalah siswa tempatan. Artinya Anda bukan berasal dari kota yang jauh, tapi adalah tempatan kita sendiri. Dari dua aset ini, dari guru-guru kita yang berkualitas S1 ini, kemudian dari siswa itu sendiri, guru-guru kita menyalurkan ilmu yang ia peroleh yang akan dikembangkan oleh anak didik kita. Artinya siswa kita yang menerima. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Haris SPDI. Ya, sebelum kita lanjut ke acara intinya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Suai, oke. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya boleh ikut ice breaking ini, namanya Arasamsan. Ya, Bapak Ibu semuanya ikuti. Hadirin semua pasti tertanya-tanya, yang dikatakan aset sekolah itu apa sih? Apa saja yang bisa kita sebut sebagai aset sekolah? Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Martina. Kepada Ibu Martina kami persilakan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk ikut melakukan pemetaan aset, dan tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Baiklah, seperti tadi pembukaan dari moderator, aset itu apa sebetulnya Bapak Ibu, anak-anak Ibu juga? Aset itu adalah modal, ya, modal yang sekiranya yang kita punya, seperti yang kata Bapak Kepala Sekolah tadi, modal apa sih? Kita nggak sadar ternyata modal kita di daerah ini untuk mengembangkan sekolah sangat luas, ya, sangat banyak. Tapi sebelumnya kita mengingat kembali bahwa sekolah tidak dapat berdiri sendiri. Sekolah itu seperti ekosistem, ya. Ada unsur hidup dan ada unsur tidak hidupnya, biotik dan tidak hidup. Biotik untuk hidup, abiotik tidak hidup yang mendukung proses terjadinya sekolah itu, ya. Lanjut Bu. Ya, kenapa kita harus memetakan ini aset atau modal yang kita punya? Supaya apa? Supaya kita mampu mengubah cara kita berpikir. Anak-anak Ibu dan Bapak Ibu, kita sekarang ini mau merubah cara berpikir kita. Dari yang mustahil itu bisa kita lakukan menjadi bisa gitu. Kita mengubah pendekatan kita. Yang tadinya pendekatan kita berbasis masalah, nggak mungkin acara itu bisa terjadi. Tapi karena kita punya modal, kita berpikir modal, kita melakukan pendekatan berbasis aset, berbasis modal, maka semua program-program yang kita susun, yang selama ini kita anggap mustahil, akhirnya bisa. Contohnya, waktu kemarin kita persami, ya kan? Kita anggap awalnya nggak bisa, mungkin ada perasaan begitu. Tapi karena kepala sekolah kita mampu menerima masukan dari guru, kok ada kok bantuan dari desa, ada kok bantuan dari guru-guru yang hebat, ada kok bantuan dari orang tua. Maka program yang
tadi dianggap tidak bisa, karena kepala sekolah kita sudah mulai ya berpikir aset tadi, maka cita-cita kita tadi terlaksana lagi. Tepuk tangan dulu untuk sekolah kita. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan pendekatan aset, tetapi belum pernah kita bicarakan. Aset ini seharusnya dibicarakan oleh pemangku kepentingan di sekolah, bukan hanya murid dan guru, tetapi orang tua. Karena sekolah nggak bisa berdiri sendiri. Siapa lagi yang seharusnya ada di sini? Dari desa, dari RT. Tapi karena mereka sedang ada acara ya Pak ya, maka tidak berkesempatan, tidak hadir. Oke Bu, lanjut Bu. Yang mau kita diskusikan, ada 7 modal atau 7 aset. Yang pertama modal manusia yang tadi diceritakan Bapak. Guru-guru kita kan sudah S1. Kita guru-gurunya udah hebat-hebat. Dan murid-muridnya setelah kemarin ke peristiwa Persami kemarin baru tahu kita ternyata modalannya kita ada yang bisa jago melawak. Itu aset untuk sekolah kita. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk sekolah kita. Lanjut ada modal sosial. Nah ini penting bapak-bapak, ini untuk kita semua warga ya. Modal sosial ini yang dimaksud dengan modal sosial adalah adakah kumpulan dari organisasi di kampung kita yang organisasi itu bisa membantu kegiatan sekolah. Itu adalah modal sosial. Misalnya, ini saya ya yang misalnya nanti Bapak Ibu saya kasih kertas, nanti Bapak Ibu silakan merumuskan lagi. Contohnya di kampung kita ini ada rohis nggak Pak? Ada rohis? Remaja masjid ya? Nah sebenarnya dari remaja masjid itu ada nilai-nilai yang menguntungkan untuk sekolah kita kan? Itu adalah modal sosial. Ada nggak PKK di kampung kita? Ada nggak itu bisa kita gunakan untuk di sekolah kita? Apa contoh programnya yang ada hubungannya dengan PKK? Itu adalah modal sosial. Lanjut ada modal politik, hubungan politik antara sekolah dengan lingkungan luar. Misalnya apa ya modal politik kita? Nah, kemarin Pak Azman dan kepala sekolah ke desa kan, pinjam apa kita kemarin? Pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun contoh dalam modal manusia dari kelompok kami yang pertama yaitu penjaga kantin yang bisa membantu dalam memberi energi pada anak-anak dengan menjual makanan yang bergizi. Ya, setelah itu penjaga kebersihan yang membantu menjaga kebersihan sekolah dengan membuat tempat sampah sehingga murid membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi pencemaran lingkungan sekolah. Yang kedua modal sosial. Yang pertama yaitu Persatuan Kompang. Persatuan Kompang bekerja sama dengan sekolah. Jika ada acara, maka Persatuan Kompang akan bersedia untuk membantu sebagai pemerintah acara. Serta, jika Persatuan Kompang membutuhkan bantuan, maka pihak sekolah akan membantu juga. Serta memotivasi anak-anak sekolah untuk belajar kompang. Selanjutnya, Persatuan Pemuda. Bekerja sama dengan pihak sekolah dan masyarakat untuk membantu dalam kegiatan.
Hal ini akan memotivasi anak-anak sekolah untuk menjalin kerjasama tanpa mementingkan perbedaan yang ada. Dan yang ketiga yaitu modal politik. Seperti jika pihak desa membutuhkan bantuan anak-anak sekolah seperti penampilan tari skapur siri, tari dan puisi dan penampilan lainnya. Hal ini terjadi karena adanya modal politik, sehingga pihak desa dan pihak sekolah bisa saling membantu dan lain-lain. Yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Contohnya seperti yasinan dan rohis yang dilakukan di sekolah kita, yang bisa membangkitkan sifat ketuhanan yang Maha Esa, serta kegiatan budaya seperti rewang dalam suatu kegiatan. Yang kelima, modal fisik seperti fasilitas sekolah, yaitu meja, kursi, komputer, Chromebook, printer, kipas angin, speaker, dan fasilitas lainnya yang bisa digunakan untuk warga sekolah. Sudah? Gimana Pak Kepala Sekolah? Keren Pak? Oke, tepuk tangan. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkin. Oke, nggak apa-apa. Yang lain Bu, tadi yang sebelah sini ibu-ibunya udah ini nih. Silakan Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak dari anak-anak tadi, kelihatannya dari ibu-ibu nih ada yang sama, ya. Mungkin ada sedikit penambahan. Tapi kalau anak-anak tadi cukup bagus, ya. Dari awal aja tadi dia sudah memaparkan modal-modal aset, ya. Modal manusia ini yang kami diskusikan. Modal manusia ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan, ya. Jadi untuk pengetahuan saja ini di dalam kita ini alhamdulillah pendidiknya sudah rata-rata sudah mempunyai sertifikat mengajarnya, ya. Jadi insya Allah sudah bisa diakui. Kemudian keterampilan ini kita sama-sama mungkin mempunyai keterampilan. Mungkin dari gurunya ada pintar memasak, ya. Kemudian dari anak-anaknya atau dari gurunya juga ada punya keterampilan menari, ya. Itu nanti bisa kita salurkan. Kemudian juga ada pintar dari segi seni, ya, dari lain-lain bisa kita gunakan untuk modal agama dan budaya. Kemudian ada politik dari pemerintah desa, ya, kemudian dari kesehatan yang ada kaitannya tadi dengan postur remaja, ya, dari bidang desa. Kemudian modal politiknya lagi dari RAPP. Yang kelima modal fisik. Modal fisik ini meliputi gedung, kendaraan yang ada di sekolah kita ini dapat kita modalkan jadi aset, yaitu yang pertama gedung sekolah, lapangan olahraga, gedung labor, ya. Kemudian ada modal fisiknya yang kerjasama kita dengan pihak desa, yaitu Kaisar. Yang keenam modal lingkungan alam. Lingkungan alam juga bisa kita gunakan, di mana gurunya bisa menciptakan situasi dan kondisi dari sekolah, ya, di mana selain dari dalam kelas atau dalam ruangan kelas, kita sebagai guru bisa menciptakan situasi belajar agar anak-anak ini merasa tak jenuh, ya. Kemudian kita mencari lingkungan sekolah di mana kita bisa memberikan pendidikan dan memberikan mantap. Tepuk tangan untuk polisi. Jadi kami di sini hanya menyampaikan beberapa aset yang bisa kami baca. Yang pertama aset modal politik. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh
kelompok-kelompok yang lain, kami di sini menyampaikan menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan serta pihak swasta yang mempunyai tujuannya dalam bentuk manusia yang terampil. Jadi saya rasa itu mungkin kesimpulan daripada kami akan membacakan apa yang jadi pikiran kami. Membuat program yang dapat menumbuh kembangkan karakter anak dengan mengikut sertakan pihak swasta yang ada di wilayah masing-masing. Itulah tadi seperti perusahaan, pihak desa, pihak pustu, dan organisasi masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya modal agama dan budaya. Memohon bantuan dari ustadz ataupun ulama-ulama yang ada di sekitar kita untuk membimbing anak-anak di dalam menciptakan akhlakul karimah. Karena kita butuh manusia yang berakhlak mulia dan mempunyai jati diri yang baik di dalam menempuh kehidupan ini yang akan datang. Karena hari ini kita lihat cobaan untuk anak-anak kita terlalu banyak, dimulai dari rumah, di lingkungan, di masyarakat, dan di tempat-tempat lain. Nah, jadi itulah modal agama yang kami rasakan perlu untuk kita pikirkan kembali. Dari modal budaya, berkolaborasi dengan orang yang ahli di bidang budaya seperti seni silat, kompak, berzaji, dan seni budaya yang lain yang dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan mendisiplinkan anak-anak didik kita. Jadi yang selanjutnya dari yang buat menyusun kegiatan yang diprakarsai oleh pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Tadi telah disampaikan oleh Pak Azman dan kelompok yang lain, contoh penghijauan. Karena dengan kegiatan ini akan membuat anak-anak itu bisa mencintai sesuatu. Karena tanpa praktek dan tanpa kita bawa ke sesuatu tempat, anak itu akan mengambang dan tidak tahu pasti, karena itu adalah teori. Jadi dengan membawa anak-anak ke suatu tempat, contohnya tadi program lingkungan. Sekolah misalnya memberikan anak untuk menanam mangrove. Sekolah menyediakan alat, anak dibawa, dan kita langsung dipraktekkan di lokasi itu sendiri. Kalau memang dia dah besar, nanti bisa dijadikan modal finansial. Kita boleh bekerja sama dengan pihak lingkungan hidup, kehutanan, dan sebagainya. Jadi kami rasa mewakili kelompok orang tua, inilah yang kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh salah seorang wali murid kita terkait masa depan anak, Pak, itu banyak. Artinya selama siswa dan siswi mengadakan pendidikan di sini tidak terlepas dari kerjasama. Jadi apa yang kita bicarakan tentang modal manusia tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, yakni harapan kita bisa berubah sedikit demi sedikit yang lebih baik, artinya akhlak karakter siswa kita. Artinya jangan sampai karakter kita dari lahir sampai tua itu macam kuda, bukan tambah baik, tambah degil ya. Jadi harapan orang tua sama harapan dengan kita guru. Kita minimal karakter kita adalah santun saja, patuh kepada orang tua, hormat kepada guru dan lain sebagainya. Ya, apabila itu yang Anda terapkan, yakinlah modal finansial yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi pasti akan tercapai. Ketika anak kita baik, orang melihat baik, pasti dia mengasih peluang yang baik untuk kita.
Tapi kalau tua lah, jangankan masih peluang, nengok itu malas. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah disampaikan, merupakan harapan orang tua kepada kita semua. Jadi kita sedikit demi sedikit berintrospeksi diri, bagaimana kita untuk lebih baik dari yang lebih baik, ya. Jadi tidak rugi kalau kita itu berubah untuk yang lebih baik daripada kita arogan, ya, mengikuti kehendak yang sifatnya negatif. Jadi kita berubahlah, ya, hijrah kepada yang lebih baik. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Pemetaan modal atau aset, apapun saran dari Bapak Ibu semoga bisa kita gunakan untuk memajukan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Bapak Ibu, terlebih lagi tadi saya sangat tergugah dari salah satu orang tua bahwa harapan mereka besar terhadap sekolah kita, maka tanggung jawab sekolah kita juga harus kita sadari besar tanggung jawab kita, karena masa depan murid-murid kita ada di tangan kita bersama. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, jadi ini bukan program yang sampai sini selesai, tetapi mudah-mudahan dengan adanya saran dan masukan tadi kita bisa menggunakan itu untuk memajukan sekolah kita ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum selesai kita akan memberikan umpan balik dari seluruh sesi hari ini. Pertanyaan umpan baliknya sebetulnya udah saya buat di Padlet pakai link, tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, saya akan memberikan kertas lagi. Ya, pertanyaannya yang pertama, tunggu sebentar, tulis dulu di sini nama Bapak Ibu dan jabatannya apa. Kalau saya buat di situ kan Martina dalam kurung guru, berarti nanti Ibu tidak perlu menulis soal, langsung dijawab saja. Nomor 1, apakah saya dilibatkan dalam diskusi? Baik, terima kasih kepada Ibu Martina, SPDGR. Oke, dari sesi diskusi tadi ternyata banyak hal yang kita ketahui, banyak modal yang belum kita ketahui yang bisa kita jadikan aset sekolah. Di antaranya yaitu hubungan politik antara sekolah dengan desa, yang salah satunya contoh peminjaman kaisar, hubungan antara desa dengan puskesdes dalam hal kesehatan dan alam dan lingkungan hidup yang bisa dijadikan modal-modal atau aset untuk sekolah kita. Kedepannya besar harapan bagi kita semua agar modal-modal tadi, aset tadi bisa menjadi salah satu penunjang, salah satu bagian yang bisa untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik, sekolah kita ini lebih baik ke depannya. Implementasikan apa yang telah dia dapatkan untuk sekolah ini dan berbagi kepada rekan guru yang ada juga di sekolah ini. Menurut Ibu, bagaimana tindakan Ibu Martina selama dia mengembangkan atau mengimplementasikan apa yang telah dia dapat di program guru bergerak itu? Ibu Martina sangat menjadi motivasi
terutama saya sendiri, dari media pembelajaran, cara mengajar, dan model pembelajaran saya selalu terinspirasi dari Ibu Madinah. Banyak hal baru yang diajarkan Pak. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu telah memberikan apa yang saya memberi jawaban dari apa yang saya tanya. Saya menanya ini, saya ingin mengukur sejauh mana yang perlu dilakukan oleh Ibu Madinah terhadap kontribusi ilmunya yang dia dapat ke sekolah ini. Dan Ibu Madinah wajib berbagi ke ini. Sangat banyak hal yang dibagikan Pak kepada kami. Kemudian hal ini bukan setelah selesai ini, ya, tapi harus berkelanjutan. Ya, dan Ibu Madinah juga harus mengembangkan komunitas yang telah didirikan, baik komunitas yang bermanfaat bagi rekan guru, karena kita tidak harus selalu berada di zona aman. Datang sekolah, ngajar, balik, pulang awal bulan atau pertengahan bulan terima gaji, itu tidak baik. Tetapi kita harus selalu mencari hal-hal baru, karena tuntutan dunia kerja itu terhadap generasi baru itu sangat berat, dan kita lah yang mempersiapkan. Maka dengan program-program ini kita diantar untuk menjadi pembimbing, penuntun, membuat generasi muda menjadi lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Baik Ibu, terima kasih kepada anak-anak. Kemarin anak-anak ikut diskusi sampai Madinah di sini. Ya, hadir di sini. Cuma diam saja atau bagaimana? Iya, baik. Kemarin sudah ikut berdiskusi. Tentu anak-anak sudah tahu. Oh, aset itu ada 7 rupanya. Manusia juga aset, agama dan kebudayaan juga aset. Lingkungan pantai, hutan sekitar kita juga aset. Perusahaan yang ada di sekitar kita juga aset. Iya. Jadi bagaimana menurut anak tentang diskusi yang telah dilaksanakan bersama Ibu Madinah kemarin? Menurut saya Pak, sebelum saya mengikuti diskusi dengan Ibu Madinah, jujur saja saya tidak tahu apa itu aset. Menurut saya aset itu seperti barang-barang yang ada di sekolah. Ternyata setelah diskusi dengan Ibu Madinah, saya menjadi tahu kalau modal aset itu ada 7. Modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal agama dan budaya, modal sosial, dan lingkungan alam. Kemudian Ibu Madinah kemarin juga ada menyampaikan rancangan program yang berpihak kepada murid. Kalau boleh tahu apa sih program yang disampaikan Ibu Madinah itu? Lupa. Iya, kalau lupa, tapi paling tidak masih ingatlah program itu sih sesuai tidak dengan murid gitu. Menurut saya Pak, Sesuai ya. Karena program yang dibuat Ibu Madinah itu memang program yang berpihak kepada murid. Ya. Menurut saya Pak, sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Kan sekarang ini lebih di era milenial dengan menggunakan internet, jadi lebih ke situ Pak. Mungkin anak-anak hanya dengan buku, tapi kalau dengan era digital tuh lebih seru banyak Pak. Betul. Karena di era digital ini seorang itu bisa tahan berlama di gadget itu 2 jam 3 jam. Tapi kalau dengan buku, iya pakai 1 halaman kan bosan gitu. Nah, jadi memang program yang dibuat Ibu Madinah ini Bapak Ibu memang sangat bagus. Paling tidak apa yang dibuat Ibu Madinah ini mengurangi anak untuk melihat hal-hal yang
tidak baik di gadget itu, karena zaman sekarang ini internet kan sudah seluas-luasnya, apalagi di daerah ini sinyal internetnya sudah bagus. Jadi salah satu program literasi digital yang dirancangkan oleh Ibu Martina ini itu sangat baik, kemudian membiasakan anak-anak dengan gadgetnya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang untuk membaca segala informasi yang ada di situ yang berkaitan dengan pelajaran, ya. Kemudian kebiasaan anak-anak di sini bawa handphone ke sekolah, tapi tanpa dengan di komando sudah membiasakan menyetak handphone itu sudah yang baik. Saya selalu mendapat laporan dari Ibu Martina, anak sini bawa handphone Pak, tapi tanpa di komando handphone itu diserahkan ke guru. Ya, nanti kalau dari perubahan baru dipakai itu harus. Ya, karena kalian harus mempersiapkan diri bahwa di zaman kami kuliah dulu kami tidak pernah megang handphone, bahkan telepon biasa pun kami tidak pernah megang. Di zaman kalian ini sekarang kalian sudah menggunakan handphone. Ya, nanti kalau 10 tahun yang akan datang, apa lagi yang akan kalian temukan? Kalian harus membiasakan diri dengan hal-hal yang baik mulai dari sekarang, mengikuti perkembangan zaman, membaca. Kalian bisa membaca dunia lewat handphone. Baik Bapak Ibu, kemudian dari Bapak Ibu saya ingin tahu program sejauh mana Bapak Ibu mendukung program yang dirancangkan oleh Ibu Martina, yaitu literasi digital. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya jujur Pak, saya sangat mendukung. Yang pertama, kebanyakan anak-anak itu udah punya HP. Yang kedua, sekolah juga punya fasilitas Chromebook, jadi anak bisa menggunakan, bisa dengan mudah berliterasi pakai digital. Chromebook, sinyal juga bagus, Juga bagus. kalau sekolah juga mau danai internetnya, itu Pak yang paling. Kalau sekolah sudah mendukung, fasilitas sudah ada, itu mau wajib dilaksanakan. Ya, biar anak, apalagi zaman sekarang ini Bu, anak-anak itu belajar sesuai dengan kodratnya. Iya. Guru-gurunya juga mau mendukung Pak. Guru-gurunya juga mendukung. Guru saya jago sekali membuat komik. Jadi sekarang anak-anak sudah mulai diajarin Komik digital. Iya Pak. Gimana? Dipublikasikan nanti Bu. Ini kalau bergerak. Harus dipublikasikan biar ada orang lain tahu bahwa di SMP Negeri 3 Tasik Putri Tuyuni ada program ini, ada program ini, dipublikasikan. Sedang membuat komedi kita juga perlu dipublikasikan, ya, biar yang lain tuh datang ke sini mencari tahu, ingin mengembangkan. Jangan itu hanya sampai dalam lingkungan sekolah ini, kembangkan sampai bulan itu perlu Kabupaten Malang ini tahu bahwa sekolah ini anak-anaknya sudah mampu membuat komik. Ya, sangat bagus sih. Kemudian literasi digital itu juga harus dipublikasikan bahwa di situ ada program literasi digital. Belum berjalan sebenarnya. Iya, nanti kalau sudah berjalan soalnya beda-beda sekolah programnya. Jadi kalau ini menjadi salah satu program unggulan, kita harus kembangkan dipublikasikan biar yang lain tahu. Latar belakang dicanangkan atau dirancangkan program ini dari mana gitu. Setidaknya ada semacam video yang disini. Karena di dunia pendidikan sekarang ini selalu mendapat sorotan, ya, dapat sorotan, ya. Kurikulum kan berubah-ubah, itu juga, kan? Ya. Mengapa pula sekarang harus begini-begini? Ya, tapi kalau mereka sudah mengikuti insecurity dalam itu, mereka akan tanggung sendiri. Ya. Contohnya sekarang Ibu Martina, iya, sebentar lagi dia akan selesai dengan program guru penggerak. Wih, banyak sekali ilmu yang dia dapat. Kalau selama ini mungkin kita tidak tahu dengan budaya positif, dia sudah tahu. Kita tidak tahu dengan terima etika. Sekarang kita sudah tahu dan bagaimana cara mengambil keputusannya. Ya, kalau selama ini kita tidak tahu dengan aset, 7 aset itu, sekarang kita sudah tahu. Oh, ini juga aset, ini juga aset. Tinggal kita bagaimana
mengembangkannya lagi, memanfaatkan aset-aset yang ada. Baik Bapak Ibu, saya cuma ingin mengetahui tanggapan dari Bapak Ibu dan anak-anak tentang diskusi pemetaan aset dan rancangan program yang berdampak kepada murid. Alhamdulillah tanggapan dari Bapak Ibu guru sangat baik, begitu juga dengan murid-murid juga sangat baik dan sudah mengetahui bahwa aset itu bukan cuma gedung dan barang-barang yang ada di sekolah ini, itu menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Dan kalau bukan dari Ibu Martina yang mendapatkan itu dulu kita tidak tahu itu kan. Ya. Kemudian saya berharap sekali karena ini sudah akhir daripada kegiatan, saya sangat berharap pada Ibu Martina untuk terus berbagi, mengembangkan ilmu yang ada di, terutama dengan rekan-rekan guru yang ada di sini. Mari kita saling belajar dan berbagi. Jangan setelah sampai di sini maka lenyaplah hal itu. Dan ini harus berkembang karena ini memang tuntutan zaman seperti itu. Karena ya dunia terus berubah, berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Kemudian saya juga sangat berharap Bapak Ibu selanjutnya untuk mengikuti program guru penggerak ini. Selagi kita masih bisa, masih mampu, mari kita ikuti, kita belajar terus, jangan terlalu lama berada di zona aman. Saya juga tahunya setelah saya juga ikut di dalam guru penggerak ini. Dulu saya hanya tahu sekolah, balik, akhir bulan terima gaji, itu aja. Oh ternyata ternyata saya selama itu salah, karena saya tak ikut mau berkembang. Iya. Tapi sudah sangat baik sekarang ini. Mudah-mudahan ini terus menjadi pelajaran bagi kita, dan terpenting segala sesuatu yang kita kerjakan harus ikhlas, karena kita berharap hal ini menjadi satu dan amal baik bagi kita. Baik, terima kasih Ibu Martina. Nah, sampai di sini karena saya sudah mengetahui hal yang telah dilakukan dengan baik, tanggapan dari peserta didik dan juga rekan guru. Terima kasih. Saya minta sedikit tanggapan dari Bapak Ibu selama saya melakukan pendampingan di sini. Saya sudah berapa kali? 5 kali Ibu ya? 6 kali saya datang di sini. 6 kali di sini. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu tentang saya selama melakukan pendampingan di sini. Boleh mah. Tanggapan lah. Ini DPR-nya harus di dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan kepada kami. Menurut kami Pak ya, saya sebagai perwakilan dari Majelis Guru, selama Bapak hadir di sini sebagai pendamping Bu Martina, memang mungkin langsung ke kami mungkin ada beberapa kali Pak ya. Selain itu Bapak memberikan bimbingan kepada Bu Martina. Jadi apa yang Bapak sampaikan mungkin ke Bu Martina itu alhamdulillah sudah tersampaikan ke kami. Mungkin kami saja mungkin belum banyak yang memahami gitu Pak ya, atau agak kurang menjalankan gitu ya Pak. Tapi insya Allah dari apa yang Bapak sampaikan ke kami dan apa yang Bapak sampaikan ke Bu Martina, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kami dan tetap akan kami lakukan untuk selanjutnya. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak atas kehadiran Bapak selama di sini. Jadi sedikit sebanyak, bukan sedikit Pak ya, itu banyak yang dapat kami pelajari. Apalagi saya sendiri Pak, saya orang lama, orang zaman dulu. Jadi banyak hal yang saya pelajari selama di sini. Banyaknya saya belajar dari Bu Martina, mungkin itu juga dari Bapak. Jadi demikian sebagai perwakilan dari kami Majelis Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadi suatu kegiatan keluarga dan bisa saling bersilaturahmi dalam kegiatan hal-hal yang lain lagi. Mudah-mudahan semua ini menjadi catatan amal baik bagi kita. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini saya datang ke sini mungkin ada tingkah laku dan tutur kata saya yang kurang baik, kurang sopan, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa saling bersilaturahmi ke depannya. Demikian dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.